Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi manajemen keuangan satu pada pertemuan ke-8. Maksudnya pada bab 8 di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor bunga dalam pembelanjaan. Langsung saja saya share screen. Ya, di sini faktor bunga dalam pembelanjaan disusun oleh saya sendiri dan rekan saya ada Masuri dengan Pak Roza. Lanjut untuk kita masuk ke nilai waktu dari uang atau time value of money. Investasi dalam aktiva tetap adalah bersifat jangka panjang. Ini berarti dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan bebas secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Dalam setiap perekonomian, di mana time reference menghasilkan tingkat bunga yang positif, maka selama ini nilai waktu dari uang akan tetap merupakan konsep yang penting. Dalam hubungan itu, perlulah kita memahami konsep bunga majemuk atau yang disebut dengan nilai sekarang. Oke, jadi intinya untuk nilai waktu uang ini merupakan uang di masa yang akan sekarang gitu ya, di masa yang saat ini, dan dia akan bersifat dalam jangka panjang seperti itu. Dan terus hubungannya yaitu adalah dengan bunga majemuk atau compound interest dan nilai sekarang. Nah, nilai majemuk di sini you can see, teman-teman bisa lihat nilai majemuk dari sejumlah uang adalah jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Nilai majemuk digunakan untuk menghitung jumlah akhir pada akhir periode dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang atau tingkat suku bunga tertentu. Bisa menggunakan rumus VN sama dengan P di kurung buka I besar ditambah dengan I kecil pangkat N, di mana P itu jumlah permulaan atau modal pokoknya, dan I itu suku atau tingkat bunga, dan I besar itu jumlah bunga uang selama periode tertentu, dan V yaitu jumlah akhir. Ini untuk rumus menemukan nilai majemuk. Nah, kita masuk ke contohnya, seorang menyimpan uang sebesar 1 juta di bank dengan suku bunganya 6% ya setahunnya. Apabila uang tersebut tetap disimpan di bank selama 4 tahun atas dasar bunga majemuk, maka jumlah uang pada akhir tahun keempat adalah kita masukkan P-nya itu sejuta karena uang saat ini ya, lalu dimasukkan dengan I besarnya itu 1, ditambah dengan bunganya 0,06, maka pangkat 4, karena kan dia selama 4 tahun, hasilnya nilainya itu yaitu 1262 seperti itu. Tabel nilai majemuknya dari yang 1 itu ada di sini, teman-teman bisa lihat persen berapa, ini berapa, dimasukkan saja. Oke, ini karena ini 1, dimasukkan 1 berarti. Seperti itu. Lalu 1000 dikali 1262 ini berarti hasilnya 1262 seperti itu. Nah, nilai sekarang atau present value di sini rumusnya, nilai sekarang digunakan untuk menghitung nilai pada waktu sekarang jumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Uang sebesar 1 juta yang akan kita terima pada akhir tahun depan atas dasar tingkat bunga tertentu. Nilai sekarang rumusnya dari 1000 ini. Rumusnya dimasukkan, berarti 1000 dibagi I ditambah 0,6 bagi 4, hasilnya 792. Tabelnya dari sini ya, bisa dilihat teman-teman, berarti dilihat 0,792. Oh, yang ini, dari tahun keempat di 6%. Berarti hasilnya yaitu 1000, seperti itu. Langsung kita ke nilai majemuk dari annuity. Suatu annuity adalah deretan pembayaran dengan jumlah uang yang tetap selama sejumlah tahun tertentu. Setiap pembayaran dilakukan pada akhir tahun, misalnya setiap tahunnya kita menabung sebesar 1000 selama 4 tahun dengan suku bunga majemuknya 6%. Berapa jumlah majemuk konsum dari tabungan tersebut selama 4 tahun? Di sini ya teman-teman, dari satunya itu 1000, jumlah majemuknya didapetin 191, kalau yang tahun kedua dapetin 1124, dan tahun ketiga 1060, dan tahun keempat yaitu 1000. Dijumlahkan aja berarti
Jumlah majemuknya yaitu 4.375 seperti itu. Lalu kita masuk ke aljabarnya. Secara aljabar apa ditulisnya rumus di mana Sn adalah jumlah majemuk komponen sum, R sebagai penerimaan secara periodik, dan N panjangnya seperti ini. Dimasukkan ya teman-teman ke rumusnya. Ini kita berarti sampai tahun ke 4, 4-1, 4-2, lalu ini ya 1 ditambah dengan 1 karena kan pangkat 0 hasilnya 1. Dan ini dipangkatkan dengan 1, 4-1. Hasilnya seperti ini, jadi hasilnya 4.375. Tabel jumlah majemuk dari suatu annuity yaitu adalah 1 untuk N tahun. Berarti jika dapat dicari dari tabel tersebut pada kolom suku 6% di sini, deret tahun keempat yaitu 4.375, dan ini dikalikan dengan annuity-nya sebesar 1.000, hasilnya 4.375, seperti itu, 1.000 ya dikalikan ini. Oke. Lalu nilai sekarang dari annuity, cara menghitung nilai sekarang dari annuity adalah kebalikan dengan cara menghitung nilai majemuk dari annuity. Misalkan seseorang menawarkan kepada kita 4 tahun annuity dari 1.000 setahunnya atas dasar bunga 6% atau sejumlah uang tertentu sekarang. Berapa besarnya jumlah uang tertentu sekarang dari jumlah penerimaan selama 4 tahun? Dapat digambarkan ini ya, kebalikannya yang tadi. Yang tadi gambar panahnya ke sini dimulai dari 1, 2, 3, 4. Kalau di sini mulainya dari sini dan dikembali tandanya berbalik. Hasilnya didapatkan jumlahnya 3, 4, 6, 5 seperti itu. Oke, di sini dengan demikian maka PV, present value-nya dari suatu annuity dari N tahun yang dinyatakan sebagai AN dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. Ini rumusnya dimasukkan. Berarti 1.000 dibagi 1,06 dibagi terus sampai dengan tahun keempat. Hasilnya 3.465. Dilihat dari tabel annuity yang Rp1, di mana 6% 3.465 ini berarti dikalikan aja yaitu 3.465 seperti itu. Dan ini ada hitunglah jumlah PV dari penerimaan-penerimaan di bawah ini atas dasar tingkat bunga 2%. Penerimaan ada 1.000, 1.000, 4.000, 4.000, dan cara perhitungannya tahun ke-1 dan kedua penerimaan setiap tahunnya sama yaitu 1.000 ya. Lalu secara langsung dari 1.000 dikali 1942, hasil 1942, tahun ketiga 45 dia jadi 4.000, berarti untuk tahun kelima atas dasar suku bunga 2%, berarti 4713 di sini ya teman-teman. Di sini 4713 ya di sini. Oke, langsung kita masukkan aja. Jika ini dikurangi dengan tahun kedua, yaitu batas jumlah penerimaan yang berbeda 1942, dikurangin hasil ini dari 471 dikurangi 1942 yaitu 2771. Selisih ini dikalikan dengan 4.000-nya menghasilkan jumlah present value dari penerimaan-penerimaan tahun ketiga. 4 dan 5 yaitu 4.000 dikali 2771 yaitu 11.048. Jumlah hasil perhitungan ke-1 dan kedua yaitu 1942, lalu ditambah 11408, hasilnya 13026. Merupakan jumlah PV dari penerimaan selama 5 tahun. Berarti dijumlahkan hasilnya itu ini ya, sesuai ya, 13.026. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai faktor bunga dalam pembelanjaan. Mungkin banyak yang bingung atau terlalu cepat, nanti teman-teman bisa mempelajari lagi dari buku di Bambang buku manajemen keuangan 1 yang Bambang Rianto itu, atau bisa melihat video-video YouTube yang lain yang membahas tentang faktor faktor bunga dalam pembelanjaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.